Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazni in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada malam hari ini, pada subuh kali ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh kita. Seperti yang sudah dimaklumkan, maksudnya diinformasikan, pada pagi hari ini kita membahas tentang kurban. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 6 Juni. Sekarang sudah tanggal 24. Tinggal berapa hari lagi? 12 ya. Artinya setengah bulan kurang kita akan bertemu lagi dengan hari raya umat Islam yang kedua, yaitu Idul Adha. Dan tidak ada hari raya dalam agama Islam kecuali dua, Idul Fitri, Idul Adha, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang Islam yang ketika itu masih masih terbawa budaya jahiliyah ketika itu, merayakan hari tertentu dalam kondisi mereka tidak tahu. Kemudian Nabi mengingatkan bahwasannya pada agama Islam itu hari raya hanya ada dua yang sifatnya tahunan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adha itu berasal dari kata tadhiyah. Tadhiyah itu artinya berkorban. Jadi kurban dengan korban itu dua hal yang berbeda ya. Kalau korban itu adha, tadhiyah itu korban. Kalau kurban itu dari korban, artinya mendekatkan, itu dekat. Jadi sebetulnya mau korban mau kurban itu dua hal kata yang benar. Jadi tadhiyah itu artinya berkorban, mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Bahkan boleh jadi itu orang yang sangat dekat dengan kita, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim, mengorbankan anaknya ketika perintah Allah sudah datang. Tapi kurban juga betul pakai kof, pakai u, kurban itu dari kata kurban, artinya mendekatkan, dekat atau mendekatkan. Nah, itu niat yang dilakukan oleh Ibrahim ketika akan mengorbankan anaknya, niatnya adalah kurban atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mau korban mau kurban itu dua-duanya betul. Cuman kalau korban bahasa Indonesia, kurban bahasa Arab, itu mengenai Idul Kurban. Dan seperti biasa, satu hari sebelum Idul Adha ada yang namanya saum Arafah. Ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib ya. Sunnah muakkadah artinya diperintahkan tapi tidak wajib. Satu level di bawah wajib. Satu level di bawah wajib itu ya sunnah muakkadah, sunnah tapi ditekankan sehingga seakan-akan wajib padahal dia tidak wajib. Dan Nabi mengatakan saum Arafah, tasibu saum Arafah, aku berharap dengannya dosa-dosa setahun yang lalu dihapuskan dan dosa setahun yang akan datang dihapuskan. Nah, itu tentang saum Arafah. Tanggal 6 Juni itu hari Jumat. Mudah-mudahan, kecuali kalau ada perbedaan hari ya, itu lumrah. Kalau misalnya betul hari Jumat, berarti saum Arafahnya tanggal 9. Nah, kalau tanggal 9 berarti hari Kamis dan bertepatan dengan saum sunnah hari Kamis, maka menggabungkan dua niat sunnah itu boleh. Jadi saum Arafah plus saum Kamis, Senin Kamis ya. Tapi kalau yang masih punya kewajiban qadha, jangan ditambah niat qadha. Itu apel karena qadha itu saum wajib
mengganti yang wajib, maka tidak boleh digabungkan dengan yang sunnah. Tapi kalau menggabungkan dua sunnah, para ulama sepakat itu tidak ada masalah. Itu mengenai menggabungkan dua sunnah. Nah, ini sekarang kita ngebahas, karena ini pekan keempat terakhir sebelum kurban, maka kita bahas tentang kurban, sejarah, hikmah dan hukumnya, atau hukum-hukum fikih berkaitan dengan kurban. Nanti ketika membahas masalah fikih, yang namanya fikih otomatis coraknya tidak satu ya. Kalaupun nanti ada yang berbeda pendapat, itu hal yang lumrah, karena itu diantara ciri fikih itu ya adanya perbedaan. Terbukti 4 imam yang 4 madhab ada perbedaan, dan itu selama masalah furu'iyah itu hal yang lumrah. Tapi kalau dalam akidah tidak boleh ada perbedaan gitu. Khususnya akidah yang usul ya, yang pokok gitu. Tidak boleh ada yang namanya perbedaan. Nah, ini sebetulnya tentang kurban itu sudah kita bahas kemarin pas pertemuan kedua, karena ayat-ayat berkaitan dengan kurban itu ada pada ayat yang kemarin kita bahas, yaitu Quran surat As-Saffat ayat 101 tepatnya sampai ayat 110. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang kurban. Di sini Allah katakan, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yaitu Nabi Ismail. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Itu Nabi Ibrahim itu sangat sadar itu wahyu itu, karena mimpinya seorang Nabi itu adalah wahyu. Kan wahyu itu bisa datang ke Nabi, boleh jadi malaikat Jibril datang, baik dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk manusia. Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad ya. Pertama datang dalam bentuk manusia, yang kedua datang dalam bentuk wujud aslinya. Jadi Jibril menampakkan wujud aslinya, yang kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang fisiknya malaikat Jibril. Wa kana tuluhu baina sama'i wal ardh, itu kata Jibril itu, dan tingginya itu antara langit dan bumi. Wajar kalau Nabi Muhammad itu jadi gemeter, takut. Bayang misalnya Pak Heri lagi jalan, ada Pak Heri ya? Atau siapapun kita lah lagi jalan, tiba-tiba ningali makhluk setinggi langit gitu. Kan pasti menghindar, pasti ada rasa khawatir. Itu manusiawinya Nabi Muhammad SAW. Atau yang ketiga, dengan cara mimpi. Mimpinya seorang Nabi itu adalah wahyu. Tapi kalau mimpinya Nabi, jangan menganggap itu wahyu. Itu yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat sadar betul itu adalah wahyu. Tapi Ibrahim itu seorang ayah, ingin mendidik anaknya. Makanya Ibrahim kalimatnya itu bukan, hai anakku siap-siap besok dibujit, bukan gitu. Tapi bahasa Ibrahim itu membuka dialog. Tadi malam aku mimpi menyembelihmu, gimana pendapatmu? Jadi kan Ibrahim itu sudah tahu, yakin betul itu adalah mimpi. Tapi Nabi Ibrahim sifatnya tidak otoriter, siap-siap, tapi menjaga dialog. Dan memang anak itu kalau diajak diskusi biasanya lebih gampang digiring. Padahal anak ini kan masih belia ya. Maka di samping pengen tahu juga apa respon dari anaknya, sehingga anaknya kemudian menjawab, bapakku, kerjakanlah if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi Ismail pun sangat sadar bapaknya Nabi. Makanya jawaban Nabi Ibrahim itu bukan laksanakanlah apa yang ada dalam mimpimu, tapi laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada Nabi Ismail. Itu tahu ayahnya itu adalah seorang Nabi, dan apa yang ada dalam mimpi itu pasti adalah perintah dari Allah Subhanahu. Kemudian ayat yang 103-nya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Amalan paling besar dalam Islam itu membenarkan yang benar. Jadi bukan mati di jalan Allah syahid, bukan.
Tapi yang paling besar pahala itu adalah membenarkan yang benar ketika orang ingkar. Itu pahala yang paling besar. Makanya kenapa Abu Bakar itu manusia yang paling mulia, padahal Abu Bakar tidak mati syahid. Yang mati syahid itu adalah Umar, Utsman, Ali. Tapi kenapa para ulama sepakat dan Nabi sendiri yang mengatakan manusia yang paling mulia itu adalah Abu Bakar, karena beliau membenarkan kebenaran ketika orang ingkar. Makanya dijuluki sebagai Siddiq. Sehingga ketika Allah berfirman siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang kau telah berikan nikmat kepada mereka. Apa tafsirannya itu? Quran surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang yang Allah berikan nikmat tersebut? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim, yaitu mereka yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Yang Allah sebutkan pertama kali itu adalah nabi. Ulaika ladzina minan nabiyyin wasiddiqin, para siddiqin yang membenarkan kebenaran, wasyuhada, para syuhada, dan para salih. Jadi syuhada itu ketiga, setelah siddiqin dan setelah para nabi alaihi wassalam. Nah, itu tentang pahala orang yang membenarkan yang benar. Sehingga di sini Allah puji Nabi Ibrahim ayat 103-nya. 103 seperti ini. Ya, 103-nya ya. Kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah katakan sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, bala'un mubin. Jadi perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya ini ujian yang nyata. Jadi bala itu artinya adalah ujian, dari ibtala. Jadi kalau semakin tinggi ketaatan seorang hamba kepada Allah, ujiannya itu semakin berat. Tapi bukan berarti kemudian yang berkesimpulan mbak hidup itu susah tadi ulah soleh-soleh tinggal. Dan itu kata Nabi ya. Ketika ditanya oleh sahabatnya, man asyadun nas bala'an, siapa orang yang paling berat ujiannya? Nabi mengatakan al-anbiya summa al-anbiya. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, summa al-amsal fal-amsal, kemudian yang keimanannya mendekati para nabi. Maka kalau kita semakin taat kepada Allah, kemudian bergumam dalam hati kita, nah hidup kiki wahenya, keujian silih berganti, itu boleh jadi Allah sedang menguji dan derajatnya sedang ditinggikan. Tapi mungkin kita sudah lihat situ para sholat, para ngaji, nah mobilnya kontak-kontak apa ya, rumahnya bagus gitu kan. Suka ada pikiran gitu enggak? Tidak ada ya. Itu pun sebetulnya ada ayatnya dalam Al-Quran, la yaqulun ladzina kafaru bila Quran surat akhir Al-Imran, mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Jangan kau terpedaya dengan gemerlapnya kehidupan orang-orang kafir. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Itu adalah kenikmatan yang sesaat. Tapi ujungnya apa? Wa ma'wahum jahannam. Tempat akhirnya itu adalah neraka. Memang Allah segerakan. Makanya Nabi mengatakan, idza ra'aita Allah yuti 'abdan ala ma yusir ala ma yuhibbu wa huwa musirun ala ma'siyati fa'lam annahu istidraj. Kalau kau melihat Allah suka memberikan kemudahan kepada orang, padahal orang ini rajin melakukan maksiat, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itu apa? Disungkun. Kenapa Allah sungkun dia? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dan semakin mereka lupa kepada Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala pintu kemudahan di dunia. Hingga akhirnya suatu saat dia akan lupa kepada Allah dan Allah timpakan azab yang tiba-tiba kepada mereka. Makanya pintu kemudahan itu dua. Betul-betul taat kepada Allah, takwa kepada Allah, itu dalam Quran surat At-Talaq. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kepada Allah, Allah berikan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Atau betul-betul ahli maksiat, seperti ayat yang tadi. Nah, mungkin ada orang yang di tengah-tengah, makanya mandi kue. Iman di tengah. Oke, maka kita kalau soleh memang betul-betul harus soleh betul, walaupun harus siap ujiannya akan berat dari Allah. Tapi itulah Allah tinggikan derajat seorang hamba. Ini Nabi Ibrahim, kesolehannya tinggi maka ujiannya berat.
berat. Tapi akhir dari ujian seorang nabi itu selalu ujungnya itu kebahagiaan. Ketika mau disembelih, akhirnya Allah perintahkan untuk berhenti, jangan disembelih. Dan langsung ketika itu Allah gantikan dengan seekor kambing. Maka kemudian ujungnya salaman ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Artinya apa? Ujung dari ketaatan kepada Allah walaupun itu berat pasti adalah keselamatan. Maka tidak ada ketaatan yang ujungnya adalah kebinasaan. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu tentang ayat-ayat tentang kurban. Nah, kemudian apa hikmah daripada kurban? Yang pertama, ini dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz. Yang pertama, hikmah daripada kurban itu adalah hendaknya cinta itu dicurahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak ada seorang ayah yang tidak cinta kepada anak, itu fitrah. Makanya tidak ada ayat dalam Al-Quran perintah dari Allah kepada orang tua untuk sayang kepada anak, itu enggak. Karena itu sudah menjadi fitrah. Seorang ayah, seorang ibu itu walaupun tidak disuruh sayang oleh Allah kepada anak, itu fitrahnya pasti nyaan kepada anak. Tapi berapa banyak ayat dalam Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan anak supaya sayang kepada orang tua, karena banyak anak yang durhaka. Jadi sesuatu yang sifatnya sudah fitrah, given, itu relatif biasanya tidak diperintahkan. Seperti sayangnya orang tua kepada anak, itu tidak ada perintahnya. Yang ada paling supaya orang tua itu mendidik. Gitu. Tapi kalau nyaah itu tidak ada, karena itu sudah menjadi fitrah. Kucing aja kan nyaah ke anak gitu. Banyak orang tua tidak nyaah ke anak gitu kan. Berarti lebih mulia kucing. Gitu. Nah itu jadi, tapi ketika sudah ada perintah dari Allah untuk berkurban, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, maka tidak ada cinta yang paling besar kecuali cinta kepada Allah dalam taat. Anak pun harus dikorbankan. Jadi tidak ada cinta yang paling besar kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan kenapa demikian? Kenapa cinta kepada Allah harus lebih utama? Karena dalam Quran surat Al-Kautsar yang ini menjadi dalil kurban juga. Inna a'tayna kal-kautsar. Kami telah berikan kepada manusia itu, kepada engkau Al-Kautsar, nikmat yang sangat besar. Karena sudah Allah berikan nikmat yang besar, maka di antara bentuk syukurnya itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Ini kalau sudah konteksnya kurban ya. Tapi intinya apapun yang kita miliki jangan sampai menjadi penghambat cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata beliau, sejatinya ibadah kurban adalah perintah untuk mengorbankan sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri, rakus dan serakah. Sudah Allah berikan nikmat yang besar, makanya tidak mau keluar. Kecuali kalau memang lagi terhimpit, ya itu kasusnya lain. Tapi kalau sudah Allah berikan kelapangan, masa tidak mau beribadah dengan mengeluarkan sebaik bagian hartanya. Walaupun memang para ulama sepakat kurban itu tidak wajib ya, mayoritas ulama mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Tapi walaupun itu sunnah muakkadah, ada kalimat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'ah fala yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan, fala yudhi, kemudian tidak berkorban, tidak mengorbankan hartanya untuk hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musola kami. Itu kan kalimat keras ya. Arti kasarnya begini, untuk apa beribadah banyak, ibadah ritual, sudah kami berikan rezeki di sisi yang lain, tapi tidak mau mengeluarkan hanya untuk menyembelih hewan kurban. Itu berarti ada sifat egois. Walaupun sekali lagi tidak berkurban pun, walaupun punya harta berlebih, majelis ulama mengatakan tidak dosa karena hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib, tapi berlaku. Itu kemudian yang ketiga, perintah berkurban adalah perintah bagi yang mampu memiliki kelebihan rezeki dan membagikan dagingnya untuk kaum miskin dan duafa yang membutuhkan. Ini berarti membangun jiwa empati. Makanya walaupun tidak ada dalil yang eksplisit bahkan implisit menjelaskan bagaimana skema pembagian hewan kurban, yang pembagian sepertiga itu sebetulnya tidak ada dalil eksplisit. Para ulama
berbicara itu bukan pada aspek hukum, tapi pada aspek etis, etika atau perilaku, semuanya dimakan gitu. Tapi kalaupun kasarnya berkurban tapi dimakan semuanya, sebetulnya tidak dosa, tapi malu gitu. Cik malaikat ayam gitu. Gitu kan. Jadi nyembelih kambing gitu, semuanya dimasukin ke freezer. Kang Onang, Kang usah tahu deh. Ya, itu para ulama sedang berbicara masalah etika, bukan sedang berbicara masalah hukum. Makanya beliau mengatakan sepertiga untuk yang kurban mutawati atau muqarrib, yang sepertiganya adalah untuk sepertiganya itu untuk fakir. Itu berbicara etis, mana yang lebih prioritas untuk diberikan. Makanya kenapa pada istilah hewan kurban itu tidak ada yang namanya mustahik. Tidak ada istilah mustahik seperti pada aspek siapapun boleh dikasih, bahkan orang miskin pun, orang kafir pun boleh dikasih, orang kaya pun boleh dikasih hewan kurban. Ketika para ulama menjelaskan berikanlah kepada tetanggamu, kan tetangga itu ada yang kaya, ada yang kurang, ada yang bahkan kafir juga, itu tidak ada masalah diberikan hewan kurban. Maka kurban itu hikmahnya itu adalah empati kepada lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya, hewan kurban hikmahnya itu yang terakhir, hewan kurban akan menjadi saksi amal ibadah nanti di hari kiamat, bukan pada bahkan pada setiap helai bulunya ya, bahkan tetapi pada ketakwaannya, tapi kemudian juga ini ada hadis Nabi mengatakan tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah dan mengalirkan darah daripada mengalirkan darahnya hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah, maka baguslah jiwa kalian dengannya. Ini tentang kurban ya, hewan itu akan datang. Kemudian yang terakhir, orang yang berkurban dibalas dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah, bahkan balasan pahala tersebut tidak terhitung jumlahnya. Kemudian dianalogikan dengan jumlah bulu. Ada yang pernah menghitung bulu kambing atau sapi kan? Kalau ada, kelihatan gak ada kerjaan gitu. Tapi saking sulitnya dihitung, itu menggambar betapa besarnya pahala kurban, sehingga diilustrasikan dengan hal tersebut sebagaimana ini riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian hukum kurban, ayatnya jelas, inna atainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, kami telah berikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka karena nikmat tersebut, fashalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat. Wanhar, dan kemudian lakukanlah kurban. Ini ayat perintah. Nah, ketika ada ayat perintah dalam Al-Quran, seringkali para ulama itu meresponnya beda. Apakah perintah ini indikasinya wajib, ataukah perintah ini indikasinya sunnah? Nah, ini seringkali para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ketika ada perintah, maka itu dihukumi langsung wajib. Tapi ada pendapat yang kedua, asli daripada hukum perintah itu wajib sampai ada dalil lain yang mengindikasikan hukumnya menjadi sunnah. Nah, mayoritas ulama mengatakan pendapat yang kedua. Jadi walaupun ini perintah, tetapi ayat ini bukan berarti mengindikasikan wajib, tapi dia adalah sunnah muakkadah. Itu kecuali madhab Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad, sementara Imam Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa ibadah kurban bagi masyarakat yang mampu dan tidak dalam keadaan safar, hukumnya adalah wajib. Jadi Imam Abu Hanifah, saya baca terjemahnya ya. Jadi Abu Hanifah itu berpendapat bagi yang mampu dan tidak dalam keadaan safar, itu hukumnya adalah wajib. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Selalu minoritas yang mengatakan wajib. Abu Hanifah itu ulama di Irak ya. Di antara 4 mazhab, beliau ulama paling senior. Di tahun beliau wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik itu di Madinah, Abu Hanifah itu di Irak.
sehingga sering terjadi perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Imam Malik. Kenapa sering terjadi perbedaan pendapat? Abu Hanifah itu di Irak, hadis Nabi belum banyak sampai ke Irak. Dulu belum ada yang namanya internet, apalagi AI. Kebayang ya, kalau 4 mazhab hidup zaman sekarang, AI gitu kan, tambah pinter ya. Kemudian Imam Malik di Madinah, hadis-hadis Nabi berkumpul di sana. Makanya Imam Malik disebut sebagai ahlul athar, banyak bersandar pada hadis Nabi karena memang hadis surplus di sana banyak ya. Sementara di Madinah, di Irak, karena hadis Nabi-nya sedikit, yang mau nggak mau Abu Hanifah harus berhukum pakai akal selama hadis Nabi belum sampai kepada beliau. Salah satu diantaranya itu adalah tentang kewajiban membaca Al-Fatihah. Jadi dalam sholat 3 madhab, Malik, Ahmad, dan Syafi'i berpendapat Al-Fatihah wajib dalam sholat. Abu Hanifah tidak. Alasannya apa? Alasannya pertama, Allah katakan dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, surat Al-Muzammil, bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu sahih, kata Abu Hanifah. Yang kedua, hadis yang menjelaskan perintah wajib baca Al-Fatihah itu belum sampai ke Irak. Maka sekarang hadisnya sudah menyebar, maka yang bermadzhab Hanafi harusnya berpegang kepada hadis Nabi, berlepas diri dari pendapat Abu Hanifah. Nah, itu tentang mazhab Abu Hanifah. Nah, ini Abu Hanifah berpendapat yang namanya kurban itu hukumnya adalah sunnah. Nah, apa yang hewan yang boleh dikurban? Yang kakinya 4, yaitu kambing, sapi, kerbau, unta. Kemarin Pak Jo nanya, hari hayam boleh tuh? Beli hayam tapi sepadan dengan jumlahnya dengan harga kambing, gitu ya. Kan jumlah kakinya jadi lebih banyak daripada 4. Kuda jangan anomali. Kuda tuh ada yang haram, ada yang halal, ada 2. Ada kuda yang dibolehkan, ada yang tidak. Kuda ahli, kalau akan ada istilahnya, ada ayam yang dikencarkan itu ayam apa? Ayam liar ya. Nah, kuda liar itu ada yang berpendapat boleh halal. Gitu. Tapi kalau kuda yang dirawat, jangan. Gitu ya. Ada yang berpendapat demikian. Nah, Pak John jawabannya adalah tidak boleh kurban dengan ayam. Gitu kan. Cina tuh pulang ke ayam. Jadi ada orang yang tidak suka makan kambing, tidak suka makan sapi, senang ayam, boleh nggak kurban dengan ayam? Jelas tidak boleh. Bagaimana dengan kucing? Kucing kan kakinya 4, ya jelas nggak boleh, haram. Kullu dina bin minasibat haram. Segala sesuatu yang bertaring itu hukumnya adalah haram. Makanya nggak boleh makan manusia karena manusia bertaring. Kecuali sumato yang divonis mati karena makan kekasihnya sama-sama laki-laki. Nah, itu harus yang berkaki 4, dan sebetulnya tidak dibedakan jantan atau betina. Jadi yang betina juga boleh, jantan atau betina. Jadi hewan aja cuma ada 2, kalau nggak jantan atau betina. Kenapa manusia ada di pertengahan? Laki-laki itu perempuan atau laki-laki gelis. Nah, itu hewan itu jantan atau betina, dan untuk kurban sebetulnya tidak harus jantan, betina pun boleh asalkan sudah masuk usia syarat minimal, giginya sudah unglang. Itu mengenai ditandai gigi yang sudah unglang. Jadi boleh jantan ataupun boleh betina. Itu dari segi hewannya. Kemudian yang kedua, sekali lagi ini berbicara masalah fikih. Masalah fikih ada yang namanya perbedaan pendapat, itu lumrah. Ini ada hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, saya baca terjemahnya saja. Aku bertanya, ada seorang lelaki bertanya kepada Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi Ayyub Al-Ansari. Aku pernah bertanya kepada Ayyub Al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah SAW? Beliau menjawab, Abu Ayyub Al-Ansari, orang sahabat Nabi, otomatis yang lebih tahu bagaimana ibadahnya Nabi itu adalah sahabat beliau. Beliau menjawab, Ayyub Al-Ansari menjawab, kurban pada masa Nabi itu adalah seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya.
lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Jadi bukan satu kambing satu orang, tapi satu kambing satu keluarga. Ini yang menjelaskan Ayyub al-Ansari. Makanya Nabi juga pernah berkurban 2 kambing. Kambing yang pertama disembelih, ini untukku dan untuk keluargaku. Yang satu lagi disembelih, ini untukku dan untuk umatku yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tapi ketika dikatakan ini untukku dan untuk keluargaku, yang namanya keluarga ada batasannya. Ini dalam mazhab Maliki dijelaskan yang masuk kategori keluarga itu yang pertama masih tinggal bersama. Jadi suami berarti ada istri, istri berarti ada suami. Maka ketika suami berkurban, niatkan dengan istri juga. Ketika istri yang berkurban, artinya tertulis namanya atas nama istri di panitia, niatkan juga untuk suami. Kalau di dalam keluarga itu masih ada anak yang tinggal dan itu masih nafkah kewajiban ayah, maka niatkan juga untuk anak. Itu yang pertama menurut Imam Malik, tinggal bersama. Yang kedua, memiliki hubungan kekerabatan. Mohon maaf, di rumah mungkin ada ART. ART tidak masuk kategori kerabat karena statusnya adalah pekerja. Gitu. Masih ada hubungan kerabatan. Yang ketiga adalah memiliki satu keluarga serta pemberi nafkah yang sama. Artinya masih di dalam tanggungan yang berkurban. Itu mengenai batasan keluarga. Berarti kalau dalam satu rumah itu ada orang tua ikut ke anak, dan orang tua kalau sudah sepuh kan jadi tanggung jawab anak, maka orang tua juga bisa disertakan dalam kurban tersebut. Walaupun ada yang mengatakan sebetulnya tidak ada batasan kerabat, karena Nabi mengatakan ini untukku dan untuk keluargaku satu sisi, tapi sisi lain juga ini untukku dan untuk umatku. Umatku itu kan banyak. Ada yang mengatakan ini tanpa batas, yang penting selama orang-orang yang diikut sertakan itu ada dalam benak kita yang kurban, itu pun masuk kategori tersebut. Tapi ketika Nabi mengatakan ini untukku dan untuk umatku, bukan berarti sekarang tidak kurban atau kurban atas Nabi gitu. Ya itu pahala untuk Nabi dan kita diikut sertakan. Tapi kalau kita kurban, ya itu ada syariat yang lain yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu bagaimana dengan nah ini ada perkataan para ulama dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah dalil tegas bahwa satu kambing bisa digunakan untuk berkurban satu orang beserta keluarganya, walaupun jumlah anggota keluarga tersebut banyak. Inilah yang benar. Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, di antara petunjuk Nabi SAW, satu kambing sah untuk kurban satu orang beserta keluarganya, walaupun jumlah mereka banyak. Syaukani mengatakan dalam buku yang kita pakai setiap keempat sebelum salam, beliau mengatakan yang benar kurban kambing boleh diniatkan untuk satu keluarga, walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti mengatakan kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas. Ini panjang dan saya singkat saja. Kemudian fatwa Saudi Lajnah Daimah ditanya, ada keluarga terdiri dari 22 anggota, mereka tinggal di satu rumah dan yang beri nafkah pun satu orang. Di hari Idul Adha yang penuh berkah, mereka berencana berkurban dengan satu kurban. Apakah seperti ini sah atau mesti dengan 2 kurban? Jawab para ulama yang duduk di Lajnah MUI Saudi, yang mengatakan jika anggota keluarga banyak dan berada dalam satu rumah, maka boleh saja berkurban dengan satu kurban. Akan tetapi jika bisa berkurban lebih dari satu, itu lebih baik. Jadi kalau lebih baik ya lebih banyak, ya berkurban lebih baik. Itu, tapi maksud saya itu ini, kenapa ada kalimat ini? Jangan sampai kita tuh takaluf itu membebani diri kita. Kita setiap tahun memang punya jatah kurban itu, setelah kita nabung 5 juta misalnya.
5 juta itu bisa 1 kambing atau 1/7 daripada sapi. Tapi kemudian kita memposisikan itu bukan untuk satu keluarga, tapi digilir. Tahun sekarang jatah suami niatnya hanya untuk diri sendiri saja. Tahun kedua jatah hanya untuk istri niatkan hanya untuk istri saja. Tahun ketiga jatah anaknya ya 5, 7, 8 gitu kan. Ini kan suami dapatnya tahun keberapa gitu. Kan panjang muternya. Nah, Islam itu tidak berat, Islam itu mudah. Bukan berarti ketika jatahnya kemampuannya sedikit, kemudian hanya diniatkan seperti piala bergilir gitu. Tapi niatkan itu untuk diri. Oke lah, namanya boleh ditukar-tukar tiap tahun ke di panitia. Tapi ketika dapat giliran, apakah itu suaminya, istrinya, anaknya, niatkan untuk satu keluarga. Jangan diniatkan hanya untuk diri sendiri. Atau kalaupun misalnya ingin setiap tahun atas nama bapaknya terus di panitia, tapi ketika menyembelih niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya, itu nggak ada masalah. Atau di panitia atas nama istrinya saja, tapi istrinya pun diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah, ini sapi berarti kalau kambing satu untuk satu keluarga, kalau sapi 1/7 sapi untuk satu keluarga. Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan kalau kambing bisa berserikat dalam pahala untuk seseorang dan anggota keluarganya, begitu pula untuk bagian 1/7 sapi dan 1/7 unta bisa diniatkan untuk dirinya dan anggota keluarganya. Lalu bagaimana kalau kurban 1 ayam? Tidak ada yang benar. Itu mengenai kurban. Kecuali kalau memang berlimpah hartanya, maka boleh 1 sapi 1/7 suaminya, 1/7 istrinya, kemudian punya anak 5. Itu kalau berlimpah nggak ada masalah kalau hartanya berlimpah, gitu kan. Tapi kalau terbatas ya niatkan untuk satu keluarga. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ini rada sensitif ya. Yang rada sensitif ini lebih banyak misalnya berkaitan dengan, karena ini selalu terulang ya pertanyaan, apa hukumnya berkurban untuk mayit gitu, untuk keluarga yang sudah wafat. Ini pasti ada pro kontra. Ada yang mengatakan tidak boleh. Landasannya ya hadis yang sangat populer ya, kalau seorang wafat maka putus amalannya kecuali 3 gitu. Atau wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak adalah kebaikan bagi seorang di akhirat kecuali apa yang sudah dia usahakan, bukan orang lain usahakan. Tapi di sini Syekh Utsaimin justru berpendapat, ini Syekh Utsaimin itu ulama yang paling keras terhadap bid'ah ya, tapi beliau mengatakan berkurban untuk yang sudah wafat itu boleh. Apa alasannya? Dari Ibnu Qayyim berpendapat demikian, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam berpendapat demikian. Apa alasannya? Karena kurban itu bagian daripada sedekah, dan sedekah kepada orang diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Hadisnya Sahih Bukhari. Seorang ibu ditanya, seorang Rasul ditanya oleh seorang anak, ya Rasulullah, ibuku sudah wafat, apakah boleh aku bersedekah untuk orang ibuku? Nabi mengatakan, if'al, kerjakanlah. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi, yang putus kecuali 3 amalan atau firman Allah. Apabila seorang hamba wafat, putus amalnya, putus karena memang putus, sudah meninggal, tidak bisa beramal lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa diberikan manfaat oleh orang yang masih hidup, karena banyak sekali hadisnya, diantaranya adalah kurban. Tapi kalau lebih tapi tetap dahulukan diri sendiri dulu ya, atau kurban untuk diri tapi niatkan juga orang tua yang sudah wafat mendapatkan kebaikan, itu juga diperbuat. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tentang kurban, masih ada waktu beberapa menit lagi, barangkali ada yang mau menyampaikan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Tidak mata Ibnu Abdan itu ditambahkan lagi sebenarnya yang putus itu amal si mayit. Jadi ansi amal si mayit, ini kata amal bukan amal mayit. Jadi kalau amal orang lain sebenarnya bukan hadis itu yang dipakai, karena banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan orang beramal untuk mayit. Jadi sebenarnya kuncinya adalah amal si mayit yang putus itu, bukan amal orang lain untuk mayit gitu. Jadi yang kedua Ustaz,
ada hadis terkait kurban ini. Rasulullah pernah berkata, antara lain yang dikatakan itu, dahulu aku melarang menyimpan hewan kurban sampai 2 atau 3 hari gitu. Sekarang boleh gitu. Nah kira-kira dulu kenapa dilarang menyimpan itu? Apakah harus dibagi habis atau apa gimana? Ya tadi hadis yang tadi itu idza mata ibnu Adam. Jadi gini, ketika ada hadis yang terkesan kontradiktif, langkah yang pertama yang paling utama itu adalah menjamah dulu. Menjamah itu mengumpulkan sehingga bisa mengambil satu tali kesimpulan. Jangan langsung ke tarjih. Tarjih itu memilih mana yang lebih kuat. Itu tahap kedua. Ketika tidak bisa dikumpulkan, maka ya solusinya adalah tarjih. Ketika masih bisa dikumpulkan, dahulukan dikumpulkan. Hadis yang barusan itu kan hadis tentang putus amalannya itu adalah hadis yang sahih. Kemudian sedekah atas nama orang tua yang sudah wafat, ini pun hadis sahih. Dua-duanya hadis Bukhari. Tidak mungkin Bukhari meriwayatkan suatu hadis kemudian bertentangan, tidak mungkin. Pasti di situ ada kesimpulan yang bisa ditarik. Maka kesimpulannya tadi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu min salasin, apabila seorang wafat putus amalannya itu, tadi kesempatan beramalnya maksudnya. Putuslah kesempatan beramalnya karena memang sudah meninggal, nggak bisa beribadah lagi. Gitu. Jadi hadis ini bicara tentang amal sih. Iya, amal ya. Karena orang lain gitu. Maksud amalan itu kesempatan beramalnya. Sudah meninggal ya tidak ada kesempatan ibadah lagi. Tetapi ada hadis Nabi lain yang menjelaskan orang yang hidup masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Dan hadis tadi sahih. Contoh misalnya sedekah tadi. Saya mau sedekah tapi atas nama orang tua yang sudah wafat. Hadisnya ada yang saya sudah baca ada 3, tapi mungkin lebih banyak. Itu tentang seorang anak yang ingin sedekah atas nama orang tua dan Nabi mengatakan ifal. Ini hadis Bukhari. Nah jangan artikan hadis ini bertentangan dengan hadis ini. Hadisnya sama-sama kuat. Maka berarti tadi metodenya apa sih maksud putus itu? Apa ini maksud diterima? Cari kesimpulan. Oh putus itu mestinya putus amalannya, tidak ada lagi kesempatan beramal. Kalau ini berbicara amalan anak untuk orang tua, berarti amalan orang lain masih bisa memberikan kepada orang yang sudah meninggal. Dengan catatan manfaat orang hidup kepada orang yang meninggal itu ibadah-ibadah yang memang Rasul kasih petunjuk. Sedekah itu bisa kepada orang yang sudah wafat. Termasuk dalam hadis Bukhari badal haji. Badal haji itu boleh dengan catatan itu adalah anaknya, yang kedua anaknya sudah haji, yang ketiga orang tuanya memang betul-betul sudah dalam proses haji. Artinya namanya juga badal, pengganti orang tua yang mau haji kemudian meninggal. Bukan bisnis badal haji di Saudi 8 juta, bukan. Iya sah. Tidak nyambung itu 25 juta sekarang. Itu mahal itu. Harus keluarganya, Pak ahli warisnya dan sudah haji juga. Itu petunjuk dari Nabi, gitu kan. Kemudian di luar sebagian ada berdebat bacaan Quran. Ibnu Qayyim mengatakan bacaan Quran itu kalau dihadiahkan ke orang yang sudah wafat sampai. Ibnu Qayyim itu ulama yang sangat keras masalah bidah, tapi beliau mengatakan boleh. Kalau beliau mengkiaskan dengan orang yang ini ke makam itu, ada 2 makam lagi diazab, kemudian Nabi menyimpan pelepah kurma. Nabi berharap dengan pelepah kurma ini azabnya diringankan. Ibnu Qayyim mengatakan kalau pelepah kurma basah saja bisa meringankan azab kubur, apalagi bacaan Quran. Itu analogi beliau. Tapi kalau sholat, kalau saum itu kan tidak ada perintahnya dari Nabi, maka jangan sampai saya sholat atas nama orang tua gitu ya. Karena memang tidak ada perintahnya dalam Nabi. Jadi maksud saya begini, di satu sisi kita jangan sampai terlalu longgar, di satu sisi kita jangan sampai terlalu ketat sehingga yang ada perintah malah dilarang. Jangan terlalu longgar juga, yang tidak ada perintahnya dilakukan. Kita sesuai apa adanya maksudnya begitu, sesuai dengan yang demikian. Kemudian yang kedua saya nggak bisa jawab karena belum baca hadisnya Pak. Takut salah jawab. Dan ketiga kalau tidak salah dulu aku melarang ini, tapi sekarang boleh dahulu antara ini dulu aku melarang menyimpan hewan kurban. Yang satu itu kan bicara kubur ya. Kalau kurban saya takut salah, harus dibaca dulu, khawatir salah. Bisa. Sebenarnya mengenai hadis ini atau amalu ilan salasin itu
tidak ada, saya tidak pernah mendengarkan bahwa itu amal orang lain, justru orang yang bersangkutan, orang yang jadi tidak ada melibatkan yang lain gitu. Yang permasalahannya melakukan suatu amalan pahala, ya pahalanya untuk orang tua atau siapa yang sudah meninggal, itu yang dipermasalahkan. Tapi saya merasa lebih praktis dengan solusi, silahkan mau berkurban untuk diri sendiri, untuk melibatkan siapa saja. Yang penting kita berdoa setelah kurban itu, atau pada saat melakukan kurban itu adalah berdoa untuk orang tua, untuk siapa yang itu semoga bisa keambil. Nah, kemudian juga ya seperti yang lainnya, seperti menghajikan gitu, menghajikan itu bisa artinya mengambil solusi, artinya tidak dilarang bahwa melakukan sesuatu sesuatu amalan terhadap orang yang telah meninggal gitu. Nah, satu itu tadi. Saya akan bertanya karena saya mendapat pertanyaan juga dari yang lain gitu, termasuk dari saudara gitu, keluarga. Di antara keluarga yang belum mampu berkurban, diadakan iuran gitu. Tapi iuran ini mengarah kepada, artinya dikumpulkan di orang tua gitu. Jadi di satu keluarga yang belum mampu untuk semuanya, nah ada umpamanya 7 orang ya, 7 orang dikumpulkan orang tua. Jadi orang tua maksudnya bukan mengumpulkan secara iuran, akan tetapi memberikan sumbangan kepada orang tua dengan sekemampuan yang berbeda-beda gitu, artinya tidak diratakan. Nah, kemudian si orang tua berkurban. Nah, setelah berkurban itu kan untuk dirinya dan untuk keturunannya, apakah itu dibolehkan atau termasuk bagaimana gitu. Nah, kemudian juga sudah umum di sekolah-sekolah gitu, di sekolah-sekolah anak-anak beriuran untuk berkorban. Tapi saya tidak tahu apakah itu atas nama guru, atas nama siapa, tapi yang dengar bahwa itu boleh saja, akan tetapi ini merupakan pelajaran dan sedekah gitu. Nah, itu jadi 3 permasalahan. Terima kasih. Ya, yang pertama itu menghadiahkan. Ketika Nabi mengatakan begini, ketika ada seorang lelaki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh tidak aku sedekah atas nama orang tuaku? Ini hadis Bukhari ya. Kemudian Nabi mengatakan, if'al, kerjakan. Itu pernyataan eksplisit, boleh. Nah, gini, maksudnya begini, ketika ada hadis Nabi-nya, jangan ragu kita melakukan. Ketika ada hadis Nabi yang eksplisit jelas, jangan ragu. Gitu. Makanya tadi saya bilang, jangan terlalu keras menolak. Maksudnya gini, jangan terlalu ketat sehingga sampai tidak wajar, dan jangan sampai terlalu longgar sehingga tidak wajar juga. Terlalu longgar itu berarti bebas melakukan ibadah apapun walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi, itu terlalu longgar. Jangan sampai terlalu ketat sehingga ada hadis Nabi pun takut gitu. Padahal Nabinya jelas, hadisnya jelas. Jangan sampai karena takut gitu, akhirnya yang ada dalilnya jadi ditolak gitu. Menolak hadis Nabi juga itu nggak boleh, misalnya gitu. Ini hadis Bukhari, ini hadis Bukhari, nggak mungkin bertentangan. Ketika dua-duanya hadis kuat, maka metodenya bukan berarti ini ditinggalkan, ini dipakai, tapi metodenya itu gimana 2 hadis ini dikumpulkan, sehingga tidak ada penolakan terhadap satu hadis. Karena ketika kita memakai hadis, memahami hadis, putuslah amalannya. Kata amalu ila misal sing, kecuali 3 itu. Kemudian diartikan yang meninggal mah sudahlah meninggal, tinggal kita doakan saja. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini nggak bisa dipakai karena ada hadis ini. Penolakan terhadap hadis ini. Ada hadis ini, hadis lain. Makanya kenapa para ulama sepakat ketika ada yang bertentangan, dahulukan tarjih. Dahulukan jamul hadis, mengumpulkan hadis, tarik kesimpulan, bukan menolak yang dianggap lebih lemah. Karena dua-duanya hadis yang sahih, tidak mungkin salah satu lebih lemah.
maka dikumpulkan. Nah makanya diartikan tadi bagaimana cara mengumpulkannya, lihat penafsirannya. Ketika Nabi mengatakan idza mata adam qata amalu illa min salasin, siapa yang orang yang beramal yang wafat putuslah amalannya kecuali 3 amalannya, yaitu mayit mana? Ke mayit. Putusan amalannya berarti maksudnya apa? Putus kesempatan orang beramal. Ya orang meninggal yang nggak bisa beramal lagi, berapa hidup deh. Putus amalannya illa min salasin, kecuali sedekah jariyah yang 3 itulah. Kecuali 3 hal tersebut, maka pahalanya mengalir walaupun dia tidak berkesempatan beribadah lagi, tapi yang berkaitan dengan dia yang dia usahakan yang 3 itu masih terus mengalir. Nah berarti kan amalan orang lain tidak masuk dalam hadis itu. Nah bagaimana dengan amalan orang lain bisa tidak memberikan manfaat kepada dia? Ada hadis yang tadi, yang satu lagi, seorang lelaki datang, ya Rasulullah ibuku wafat, aku boleh nggak sedekah? Nabi mengatakan kerjakanlah. Ini hadis Bukhari, hadis sahih, ada petunjuk dari Nabi. Berarti amalan orang lain masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah wafat. Ini dua-duanya hadis sahih. Makanya kenapa para ulama mendahulukan mengumpulkan hadis supaya tidak ada hadis yang ditolak. Kalau langsung ke menurut tarjih mana yang lebih kuat, akan ada hadis yang tertolak. Nah itu malah kurang pas gitu kan. Nah jadi kalau saya sekali lagi ya, tanpa mengira rasa hormat yang berbeda, kalau saya pribadi berpendapat ketika ada dalilnya jangan ragu, laksanakan gitu kan. Jadi menghadiahkan pahala ibadat tertentu ya yang dicontohkan oleh Nabi ya, sedekah, badal haji, ada hadis Nabinya, ya sudah kerjakan gitu. Apalagi hadis Bukhari, para ulama sepakat hadis Bukhari itu kitab paling sahih kedua setelah Quran gitu. Derajatnya di bawah urusan pahala prerogatif Allah. Ya, Urusan pahala prerogatif Allah. ya ketika ada hadis nabinya ya jelas hak prerogatif Allah, tapi ketika ada hadis nabinya kita bisa memberikan manfaat pahala dengan amalan tersebut ya, kita jangan ragu untuk niatnya untuk orang tua, itu jangan ragu. Jangan ragu sieun udah kumaha Allah we. Kita niatkan pahala atas nama orang tua, apa landasannya hadis nabi, sudah jangan ragu. Yang lebih tahu tentang agama ini adalah Rasul, dan Rasul mengatakan boleh gitu, bukan kita gitu. Itu mengenai yang demikian. Walaupun sekali lagi ini fikih ya, ada perbedaan pendapat, itu hal yang sombong. Kemudian yang kedua tentang iuran ya. Kalau dalam satu keluarga itu masih dikatakan kurban. Saya dengan istri punya anak 3, istri 1, jangan dibalik gitu. Kemudian saya tiap hari misalnya ngasih jajan ke anak, tapi di satu sisi sisihkan ya sekian ribu untuk nanti kurban tahun depan. Ya ternyata masing-masing nabung kumpulan misalnya harta bertiga itu 1 juta misalnya. Kemudian saya ada tabungan 1 juta, istri ada 1 juta, 3 juta, jadilah kambing. Kemudian saya berkurban, niatnya untuk diri saya dan keluarga, ya itu boleh, tidak ada masalah. Seperti hadis ya tadi. Nah, tapi kalau keluar sekolah itu ya niatnya adalah sedekah dan mendidik gitu. Sedekah dan mendidik, nanti pasti ada hewan sapi ya, ada pahala kebaikan di situ. Wallahu a'lam. Itu termasuk kelompok kurban kita tidak? Ya, jadi gini, kurban itu kan bahasa umum ya. Kalau diartikan kurban dalam rangka mendekat, ya betul mendekat kepada Allah. Cuman kalau masih kategori apakah betul berkurban, ya Nabi kan jelas ya, 1 kambing untuk 1 keluarga, seperti itu kambing untuk 1 keluarga. 1 sekolah itu kan bukan 1 keluarga, kecuali kalau ada 1 sekolah dari kepala sekolah sampai muridnya itu 1 keturunan. Kecuali wallahu a'lam. Ada lagi. Yang pertama tentang cara menyampaikan kepada anak tentang asal mula perintah menyembelih ini ya. Ini kan kalau dari kacamata mereka mungkin kesannya sadis ya pada awalnya, karena harus menyembelih anak orang gitu kan, bukan hewan. Nah itu bagaimana menyampaikannya biar sampai pada makna bahwa kita berlatih berkurban gitu, bukan untuk sadis gitu ya. Walaupun secara ini kan kalau orang dewasa melihat peperangan juga kan pembunuhan sebetulnya ya gitu. Nah itu memaknai itunya. Kemudian yang kedua, jadi berarti urgensi pemberian atas nama pada penyembelihan itu harus seperti apa gitu. Berarti sepertinya bebas siapa saja, karena kan niatnya sama-sama saja untuk keluarga, berarti kan
Nah itu sejauh sepenting apa sih gitu kita, apakah hari ini harus bergilir tadi kan, atau sebenarnya ya sama-sama saja, tetap saja kepala rumah tangga gitu, tapi atas namanya kan dua keluarga. Itu sejauh mana gitu ya urgensi itunya. Kemudian tentang hari 1 sampai 10 Zulhijjah itu yang hari-hari yang dilebihkan gitu ya pahalanya. Itu kan ada yang menyamakan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Apakah memang diizinkan kalau mau saum 10 hari gitu kan? Karena kan ada juga yang begitu ya, ada yang hanya tanggal 9, ada yang juga mungkin yang biasa Senin Kamis, atau mungkin juga saum Daud gitu. Apakah jadi boleh saking ingin berbanyak amal terus kita saum tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah? Itu dulu Ustaz. Bagaimana menceritakan kepada anak? Wahai anakku, dahulu ini praktisi pendidikan ya. Kalau saya ke anak biasanya juga menyikapi ya apa adanya gitu ya. Ya artinya ya otomatis bukan berarti dengan nada yang intonasi menegangkan ya, bukan. Cuman memang ini yang pernah saya lakukan ya. Paling tidak poinnya itu bukan kepada sembelihnya ya, yang didahulukan di awal, tapi pada aspek di mana pengorbanan Nabi, orang yang dicintainya pun harus dilepas. Hanya mungkin metode dulu itu, metode menghilangkan nyawa itu mungkin dengan cara disembelih ya, gitu ya. Artinya lebih ditekankan bukan pada sembelihnya, tapi lebih ditekankan kepada taat perintah Allah walaupun itu berat, gitu ya. Tapi kok biasanya sih anak-anak ini juga sih ketika mendengar berita tentang sembelih anak Ibrahim itu relatif responnya biasa gitu, karena memang faham betul ini ada di Quran, responnya tuh cenderung biasa aja gitu. Makanya tekanannya itu kepada aspek pendidikan ketaatannya. Karena kalau diceritakan sembelihannya itu responnya itu biasa, cuman gedung-gedung gitu. Apalagi diakhiri tiba-tiba Allah perintahkan Ibrahim untuk tidak menyembelih, kemudian perintahkan untuk menghadirkan hewan kambing. Nah itu responnya biasa kalau saya melihat cenderungnya ya. Makanya lebih poinnya kepada ketaatannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua implementasi. Yang kedua urgensi atas nama ya. Sebetulnya gini, ada atas nama di panitia, ada atas nama dalam niat. Kalau atas nama di panitia mah itu bebas, mau suaminya, mau istrinya, mau anaknya, itu nggak ada masalah. Misalnya hanya digilir, hanya sebatas tertulis di panitia nama tahun ini nama suaminya, tahun depan nama istrinya, itu tidak ada masalah. Cuman ketika disembelih tersebut, apakah itu di panitia atas nama suami ataukah istri, niatkan untuk minimal satu rumah yang ada, satu keluarga yang ada dalam satu rumah. Misalnya saya menyembelih atas nama saya sembelih atas nama saya dan keluarga. Ketika istri menyembelih di panitia atas nama istrinya, niatkan untuk diri istrinya dan untuk suami dan anaknya. Pun juga kalau atas nama anaknya. Karena satu keluarga ini tetap ada satu orang yang bertanggung jawab nafkah, yaitu suami. Jadi selama dalam satu keluarga itu ada satu orang yang bertanggung jawab, yaitu suami. Maka itu terhimpun niat kurban. Masalah nama di panitia itu masalah teknis kalau saya melihat. Itu mau suami, mau istri, mau anak, itu masalah. Tapi tadi ketika suami atau istri ngasih uang ke panitia, ini saya mau kurban sepertujuh sapi, niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sayang kalau dipakai buat sendiri gitu Pak. Sementara banyak orang yang bisa masuk ke situ. Tapi kalau misalnya hartanya berlebih, bukan berarti terpaut hanya untuk sepertujuh. Kalau hartanya berlebih, gajian setiap bulan 500 juta bukannya, kenapa kurban sepertujuh sapi? Ya satu sapi diniatkan di situ ada anak sepertujuh suami, sepertujuh istri, sepertujuh sisanya yang 5 untuk anak 5, kalau anaknya 5 gitu kan. Ya itu lebih bagus lagi. Semakin banyak yang keluar kan semakin baik. Atau dalam satu rumah ada orang tua, atau tidak satu rumah tapi orang tua otomatis menjadi tanggungan anak, diniatkan orang tua, tidak ada masalah. Kalau menuju kepada hadis tadi yang boleh kurban untuk orang yang sudah wafat, orang tua diikut sertakan pun tidak ada masalah. Ringan Islam itu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Oh ya, saum. Saum itu yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang tanggal 9. Tapi bagi yang saum tanggal 1
sampai tanggal 9 pun, tanggal 10 karena tidak boleh ya, itu pun para ulama banyak yang mengamalkan. Dan dalilnya apa? Dalilnya Quran apa? Wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan demi hari yang 10. Ibnu Qayyim ketika ditanya mana yang lebih mulia, 10 hari terakhir Ramadan atau ke 10 hari pertama Zulhijjah, beliau menjawab kalau malam-malamnya lebih mulia 10 hari pertama, 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau siangnya lebih mulia 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kemudian Ibnu Katsir menjelaskan disitulah akhirnya banyak para ulama yang saum tanggal 1 sampai tanggal 9. Di samping memang ada hadis Nabi juga yang kemudian muncul multi tafsir tentang saum tisatu ayyam, 9 hari. Ada yang mengatakan 9 hari itu hari ke-9, ada yang mengatakan 9 hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau saya sih berpendapat dua-duanya boleh, walaupun saya mengamalkan tanggal 9 karena ada tenis lapang. Ada lagi tentang keutamaan kalau itu yang mengampuni dosa sebelumnya ya kan cenderung itu konotasi ya udah santai aja kan, tapi saya juga pernah mendapat penjelasan bahwa waktunya tahun yang akan datang itu kita menjadi terhindar gitu dari dosa. Apa begitu pemahaman itu? Yang pertama, dosa yang diampuni itu pertama dosa kecil. Dosa besar nggak bisa diampuni hanya dengan saum Arafah, harus taubat yang serius. Jangan sampai meremehkan dosa besar. Tenang dosa, wahai tenang, bentar lagi tanggal 9. Ya, itu dosa besar mah harus taubat khusus. Dosa kecil mah dengan tanggal 9 terampun. Adapun kalau saya memahami gini ya, 1 tahun ke depan diampuni itu bisa jadi itu mananya mana hakiki. Memang dosa-dosa besar yang akan datang, kan orang tuh nggak mungkin lepas dari dosa besar, dosa kecil ya. Nggak mungkin lepas dari dosa kecil. Maka rahman dan rahim Allah dengan ibadah ini, dosa kecil yang akan datang akan dihapus. Tapi di sisi lain juga boleh jadi ini menggambarkan betapa besar pahalanya, bukan hanya pada aspek ampunan tapi juga pahalanya. Saking besar pahala ibadah saum Arafah sehingga pahala ini bisa mengalahkan dosa. Ya kalau dosa kecil mah kasih sayang Allah ya, dari Jumat ke Jumat menghapus dosa kecil di antara keduanya, dari sholat ke sholat menghapus dosa di antara keduanya. Makanya saum Arafah itu kalau saya lebih melihat pada aspek besarnya pahalanya. Wallahu a'lam. Jangan sampai kan gitu, sampai akhirnya udah diampuni. Iya betul. Jangan gitu ya Pak Joni. Baik, udah cukup ya, udah jam segini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kekurangan pasti saja mau dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.